Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya ada dalam kondisi terbaik ya. Kembali lagi kita bertemu pada perkuliahan pekan ke-13 ya. Setelah 2 pekan yang lalu kita mengadakan Vikon ya, membahas tentang materi sebelumnya ya, materi ke-9, 10 ya dan 11. Dengan malam hari ini kita akan gunakan Vikonnya untuk konsultasi proposal ya, mini project. Bentar ya, ini ada yang bertanya linknya. Ya, jadi rekan-rekan di sini sudah ada ya dari kelas KM 203, 202 dan 204 ya. Kebetulan saya masih di kampus, jadi saya majukan ya jam Vikon kita, di mana biasanya setiap hari Rabu pukul 19.00, tapi saya majukan gitu ya, supaya nanti tidak terlalu malam juga ya selesainya. Rekan-rekan sambil menunggu teman kita yang lain ya yang belum bergabung, coba saya ulas lagi materi pertemuan ke-12 ya dan ke-13 hingga nanti akhirnya saya berikan kesempatan untuk konsultasi ya mengenai proposal yang sudah dikerjakan, sejauh mana progresnya, karena dari proposal ini akan dilanjutkan sampai UAS gitu kan. Jadi nilai UAS juga ditentukan oleh tugas 2 sekarang. Kalau tugas 2 yang dikerjakan secara berkelompok tidak maksimal gitu ya, maka nilai UAS-nya juga ya kemungkinan tidak maksimal juga, karena nanti UAS-nya berbentuk presentasi ya kelompok gitu kan. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan juga sudah bisa melihat di lampiran contoh ya, ada juga bahan UAS-nya yang bisa dilihat alurnya nanti kan, berapa lama durasinya untuk presentasi yang harus direkam, nanti ditunggu informasi lebih detailnya pada soal UAS gitu. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain, saya coba reminder lagi gitu ya, mungkin juga sudah dibahas dalam video pembelajaran oleh Pak Anggoro ya, tetapi mungkin belum semuanya juga rekan-rekan membuka atau mengakses video pembelajarannya karena kesibukan atau hal yang lainnya. Baik, kita mulai saja ya. Pertemuan ke-12 itu berbicara tentang bagaimana caranya kita melakukan riset marketing gitu ya. Jadi pertanyaan pertama yang harus kita cari tahu adalah ketika kita memiliki suatu ide, baik itu akan ide mengenai produk atau jasa ya, yang sifatnya tangible dan intangible itu tadi ya. Jadi produk yang terlihat, makanan, Kang Yudi punya produk mukena bordir khas Tasik, itu sebagai produk tangible, bisa dilihat, bisa dipegang gitu ya. Kalau punya misalkan printing gitu ya, printing itu jasa pelayanan, sebenarnya juga ada produknya sebetulnya, tapi kita kategorikan jasa itu ke dalam kategori intangible, hal yang tidak bisa dilihat, hal yang tidak bisa dipegang gitu ya, karena yang dijual adalah jasanya, bukan produknya, bukan hasil akhirnya. Nah, ada 2 pendekatan secara sederhana ketika kita melakukan riset ya. Jadi kalau kita memiliki produk itu atau baru memiliki sebuah ide untuk menjalankan usaha, sebelum kita membuat atau melaunching produknya, pertanyaan pertama yang harus ada di kepala kita adalah ada nggak segmentasi pasarnya gitu ya. Jadi jangan dibalik pola pikirnya, bikin dulu brandnya lalu cari pasarnya, tetapi nggak seperti itu. Cari dulu pasarnya ya, siapa segmentasinya, yang itu harus dirumuskan di dalam proposalnya gitu ya. Ada 2 kelompok ya gitu, dari 3 kelas ini baru ada 2 kelompok yang mengirimkan ke email gitu ya.
Saya kira dari minggu lalu ya, minggu ke-12 saya pos tugas itu akan ada banyak kelompok yang konsultasi gitu. Tetapi sampai saat ini baru 2 kelompok. Yang konsultasi juga tidak memerlukan konsultasi yang intens ya, satu kali konsultasi juga sudah cukup ya, sudah dalam batasan minimal, asal ada proses review dari saya gitu kan, apa yang harus dilengkapi, apa yang harus diperbaiki, mana yang miss gitu ya, mana yang belum tepat, itu nanti diperbaiki sehingga nilai teman-teman terbantu gitu kan dari proses review yang sudah saya berikan. Oke, kembali ke pembahasan kita malam hari ini. Pertemuan ke-12 itu adalah bagaimana sih kita sebagai seorang produsen lah katakan, baik itu secara perseorangan nih gitu. Kita kan sebagai perseorangan bisa saja menjadi produsen, punya toko sendiri, buka Shopee sendiri, buka Lazada, Tokopedia sendiri. Bagaimana cara melakukan risetnya? Ya, kita pertama-tama belajar secara konsepnya dulu ya, secara teoritisnya gitu. Ini bisa teman-teman baca saja. Nah, intinya adalah ada 2 pendekatan. Pertama secara primary dan kedua secara sekundari ya. Jadi pendekatan utama itu teman-teman bisa gunakan melalui pendekatan kuantitatif ya, riset dulu. Bagaimana caranya melakukan riset ketika produk itu belum ada di pasaran atau dalam kategori blue ocean strategi. Lagi-lagi saya mencontohkan Kang Yudi punya apa ya? Mohon maaf Kang Yudi, ini di mana nih domisilinya? Di Tasik ya? Ya. Di Tasiknya sebelah mana Kang Yudi? Di Tasiknya daerah Batik, Pak. Daerah? Batik. Mitra Batik. Ya. Oke ya. Ini mohon maaf ya, cahayanya nggak rata nih di ruangan. Ya misalkan di daerah Tasik itu apa yang bisa menjadi potensi ya. Kalau dilihat mungkin dari pernak-pernik itu ada yang disebut dengan kelom gelis ya, ada yang disebut dengan mukerna bordir khas Tasik. Makanannya juga kan ada tutug oncom gitu. Tapi bagaimana itu dikemas sedemikian rupa menjadi kemasan yang serba instan gitu ya, bisa sampai ke luar negeri dan lain sebagainya gitu. Nah, hal yang harus diperhatikan itu cara kita mengetahui ada tidaknya pasar mengenai mengenai produk kita, yaitu bisa dilakukan dengan pertama kuantitatif ya, itu dengan cara primary gitu ya, primer, pendekatan atau cara riset utama ya, kedua dengan cara riset sekundari gitu ya, itu pendekatannya secara kualitatif juga bisa gitu. Tetapi kalau kita lihat ya pada pendekatan atau cara riset secara primer itu bisa saja digunakan melalui forum fokus group discussion ya. Jadi Kang Yudi masuk ke dalam perkumpulan pertanian gitu ya, komunitas di daerah-daerah gitu ya. Fungsinya apa? Untuk brainstorming gitu. Karena semakin banyak kru, semakin banyak audiens yang dihadirkan, maka akan muncul ide gitu. Ketika misalkan kalau kita bicara makanan yang paling dekat dengan Tasik itu ada Garut ya, dodol. Selama ini dodol hanya identik dengan makanan manis gitu ya, dengan kandungan gula yang cukup tinggi, meskipun varian rasanya sudah beragam. Nah, tetapi dengan kita melakukan fokus group discussion gitu ya, coba ada nggak inovasi-inovasi lain yang bisa kita lakukan dengan bahan dasar dodol gitu ya. Dari segi rasa sudah cukup banyak, dari segi tampilan, bentuk, packaging juga sudah cukup menarik, tetapi mungkin ada nggak hal lain gitu ya. Apakah dodol itu sendiri kan mungkin ya kita melihatnya perpaduan rasa buah gitu ya, ada dodol duren, dodol kacang, dodol apapun itulah ya. Nah, dengan cara fokus group discussion akan memberikan banyak masukan-masukan gitu ya, banyak ide-ide, motivasi-motivasi dibawa ke arah mana gitu ya. Dan semakin intens dan semakin luas kita menjaring menjaring relasi dengan melakukan fokus group discussion gitu ya, semakin banyak peluang untuk kita menemukan pasar gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang produk gitu ya, apalagi di era digital,
sudah sangat mudah gitu ya ketika kita mau menemukan mencari pasar gitu. Tetapi harus memiliki apa ya pengetahuan yang mumpuni dalam arti kita tidak salah langkah, tidak salah arah gitu. Termasuk ya Bapak Ibu rekan-rekan di sini mungkin ya ada yang masih fresh graduate gitu ya, ada yang masih kebingungan mengelola, mengarahkan gitu ya potensi daerahnya ya terkait apapun itu, pariwisata kah ya atau makanan, produk, pakaian dan lain sebagainya. Lakukanlah dengan cara riset dulu, fokus group discussion dengan Karang Taruna misalkan, dengan pemerintahan desa setempat gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian melakukan survei, biasanya ya survei itu sendiri tergantung jenis produk kita gitu. Biasanya di toko oleh-oleh itu bisa dijadikan sebagai basic kita melakukan survei gitu ya. Apa yang bisa dikembangkan dari olahan makanan oleh-oleh khas Garut, contohnya oleh-oleh khas Bandung. Kalau kita berbicara Bandung itu kan banyak sekali ya yang menjadi oleh-oleh sekarang itu seperti ada bolu susu Lembang gitu ya dengan apa mencirikan sebagai apa makanan oleh-olehnya itu berbahan dasar susu gitu ya, susu sapi khas Lembang. Dibuatlah bolu khas Lembang dan lain sebagainya. Nah, tetapi di tempat yang sama juga kita berikan kesempatan kepada pengunjung untuk melakukan survei gitu ya. Baik itu melalui kuesioner ya secara kuantitatif atau melalui wawancara, interview. Nah, itu sifatnya kualitatif gitu. Tetapi itu juga bisa digunakan sebagai pelengkap gitu ya. Itu tadi ya ada survei, ada interview. Nah, itu cara utama gitu. Tapi cara kedua itu relatif tidak memerlukan biaya lebih gitu ya. Artinya kita mencari data-data dari data sebelumnya gitu, bahwa misalkan tren pembelian makanan gitu ya atau tren pembelian oleh-oleh gitu ya di Indonesia berbahan dasar apa gitu ya, berbahan dasar gula dan lain sebagainya, atau Bapak Ibu rekan-rekan mengidentifikasi, menganalisa salah satu tempat wisata, entah itu di Jogja, entah itu di Bali, dimanapun itu, kemudian dilihat dari grafiknya itu mengalami peningkatan atau tidak gitu ya, dalam antusias pengunjung itu melakukan pembelian ya, melakukan transaksi jual beli terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, jadi intinya ya materi ke-12 ini berbicara bahwa hal yang pertama harus kita pikirkan dulu di dalam memasarkan sebuah produk atau jasa adalah mencari marketnya, mencari pasarnya. Dengan cara seperti apa? Pertama bisa lakukan fokus grup diskusi ya, kemudian survei dan interview. Dilengkapi oleh data-data yang sudah ada gitu ya. Misalkan data di Kementerian Pariwisata gitu ya terkait jumlah kunjungan ke pariwisata A, B, C dan D. Kemudian dilihat rankingnya di Indonesia itu tingkat yang nomor 1 itu ya, tingkat tertinggi itu tempat wisata di Indonesia itu ada di mana, di pulau mana, terus di mana juga. Kalau di Jawa Barat dilihat juga di mana, di Jawa Barat itu apakah di Bandung ya, apakah di mana gitu ya, nanti bisa dilihat gitu per provinsi, per pulau dan lain sebagainya, sehingga kita punya basic, punya data gitu. Nah, ketika sudah ada marketnya, maka kita bisa mengetahui preferensi konsumen ya, apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Jadi kita sebagai orang yang menyediakan produk atau jasa harus bisa memenuhi antara want and need ya, keinginan dan kebutuhan. Ya minimal dari kedua itu salah satunya. Kalau tidak berdasarkan kebutuhan ya minimal keinginannya saja gitu. Ya, kalau tidak berdasarkan keinginan ya kebutuhan. Tetapi lebih bagusnya juga bisa memenuhi dua unsur, keinginan dan kebutuhan, want and need gitu ya. Nah, ini tadi ya observasi ya melalui polling, kuesioner gitu kan. Apalagi sekarang era digital, teman-teman bisa melakukan survei. Kira-kira tempat pariwisata mana yang memiliki potensi potensi baik, potensi tinggi gitu ya untuk dijadikan tempat pariwisata, tetapi sekarang belum banyak diketahui masyarakat gitu kan. Teman-teman tinggal bikin di Google Form gitu ya, lalu
sebar ke grup-grup di WA gitu ya, di kalangan mahasiswa, kalangan masyarakat umum gitu dan lain sebagainya. Apalagi sekarang era digital, maka pencarian datanya pun, risetnya pun berdasarkan data-data digital gitu ya, melalui platform digital maksud saya. Juga fokus grup discussion juga kan bisa secara virtual gitu, melalui Zoom, melalui Google Meet ya, dan lain sebagainya. Jadi ada dua pendekatannya, ada kuantitatif juga ada kualitatif. Kalau kualitatif lebih ke pendekatannya secara verbal vokal ya. Jadi teman-teman datang langsung, observasi, tanya gitu ya, apa kendalanya, apa yang diinginkan, kira-kira harapannya seperti apa gitu. Tetapi pada dasarnya dua pendekatan ini untuk mencari pasar ya, atas produk atau jasa yang ingin kita distribusikan itu sama-sama saling melengkapi gitu ya. Gitu. Jadi ada data kuantitatifnya, juga ada data kualitatifnya. Nah, intinya saja ya, intinya seperti itu ya di materi pertemuan ke-12 gitu ya. Yang lainnya teman-teman bisa baca sendiri gitu ya secara normatif ini. Tetapi saya meringkaskan menyimpulkan intisari dari materi pertemuan ke-12. Kemudian kita masuk ke materi pertemuan ke-13, itu kita berbicara tentang tools ya. Dan ini lebih ke praktek sebetulnya ya. Alangkah lebih mudah ya, lebih efektif juga kalau kita sebetulnya bisa bisa berkolaborasi langsung gitu ya di dalam mempraktekkan tools yang bisa digunakan sebagai alat ya untuk memasarkan produk kita. Tetapi ya minimal kita tahu lah ya gitu konsepnya seperti apa. Jadi digital marketing communication memang sudah beralih dari yang sifatnya konvensional gitu ya, tradisional, kini berkembang ke dalam konsep-konsep yang serba digital. Otomatis pemasarannya pun melalui ruang-ruang virtual, melalui ruang-ruang digital. Kalau teman-teman sekarang melihat beberapa upaya, beberapa strategi, beberapa bentuk gitu ya, strategi promosi mengenai suatu brand, suatu brand produk atau jasa, itu biasanya sekarang lebih didominan oleh konten ya. Konten itu sendiri kan sifatnya ada yang visual, ada yang audio visual gitu. Dengan memperhitungkan halayak gitu ya, calon pembeli sesuai dengan preferensinya, juga sesuai dengan psikografinya ya. Artinya ada gaya hidup yang dipertimbangkan, gaya hidup calon konsumen yang dilihat oleh kita sebagai produsen gitu ya. Di pertemuan yang lalu, di Vicon yang lalu sudah saya jelaskan bahwa sebetulnya untuk menggiring pada tahap desire ya, hasrat ingin membeli, hasrat ingin memiliki itu sebetulnya sudah mengalami pergeseran ya, dari yang sifatnya memenuhi atas keinginan atau kebutuhan konsumen, kini didasarkan pada bagaimana kita yang melihat itu merasa terhibur, bagaimana kita yang melihat proses penawaran, proses promosi itu merasa tertarik gitu ya, dengan tokoh atau figur yang dilekatkan gitu ya. Ya ada yang mengendorse gitu ya, siapa yang mengendorse-nya gitu ya. Jadi tokoh-tokoh yang digunakan di dalam proses atau upaya pemasarannya juga itu menjadi salah satu fenomena menarik juga ya, sebagai strategi yang bagus juga ya, strategi yang cukup efektif gitu. Nah, teman-teman sebetulnya nanti akan kita kupasnya juga ini di dalam mata kuliah copywriting ya, terkait tools-tools ini ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang mungkin sebagian besar teman-teman sudah familiar ya dengan apa yang disebut dengan Canva, ada Adobe Premiere lah ya gitu, yang diinstal di HP-nya masing-masing gitu ya, buat ngedit video, buat ngedit foto gitu. Tetapi itu semua bisa kita daya gunakan, maksimalkan bagaimana kita menyusun, merangkai gitu ya, sebuah konten yang bertujuan untuk memasarkan produk atau jasa yang kita miliki. Terlebih teman-teman di sini ditugaskan untuk membuat suatu rancangan strategi ya, membuat suatu perencanaan proposal gitu kan. Bagaimana sih proposal perencanaan pemasaran digital itu sendiri dapat disusun oleh teman-teman secara berkelompok gitu, dengan mempertimbangkan aspek-aspek teoritis yang sudah kita pelajari dari materi-materi sebelumnya.
Jadi pertemuan ke-13 ini sebetulnya sifatnya aplikatif gitu ya. Jadi kalau saya menjelaskan secara teoritis saja ini tidak akan maksimal, tetapi mungkin saya menghimbau saja ya teman-teman, silakanlah install, cari-cari apapun itu aplikasinya gitu ya, baik yang sudah pro nih, yang sudah handal gitu ya, sudah mahir gitu kan, menggunakan laptop ya, atau hanya menggunakan HP saja, itu silahkan gitu ya. Bahkan menggunakan PowerPoint pun bisa gitu ya, digunakan, dimaksimalkan sebagai cara, sebagai tools untuk menghadirkan konten, baik itu secara visual saja ya gitu, secara tampilan saja maupun di dalam bentuk audio visual. Gitu ya, ini materi pertemuan ke-13. Jadi cukup ringan ya materi ke-13 ini. Itu perkenalan tentang tools-tools yang digunakan di dalam membuat pesan-pesan komunikatif, pesan-pesan marketing terkait produk atau jasa yang bisa kita gunakan gitu ya untuk memasarkan produk. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan untuk materi pertemuan ke-12 atau ke-13 ini? Ya, kalau tidak saya kembali membuka ini ya, membuka tugas 2. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua di sini ya, tugas 2-nya adalah membuat kelompok minimal 3 orang maksimal 5 orang gitu ya, dengan jumlah maksimal slide-nya itu 15 slide ya PowerPoint-nya. Kemudian isi PowerPoint-nya sebetulnya adalah rancangan-rancangan atau bahasa formalnya ya proposal ya, tetapi tidak dibuat dalam bentuk atau dalam format Word gitu ya, tetapi cukup saja di dalam bentuk PowerPoint yang nantinya akan dilanjutkan sebagai bahan penilaian UAS. Untuk tugas 2 ini tidak usah dibuat presentasinya, tetapi teman-teman di sini saya berikan pilihan gitu ya. Jadi teman-teman bisa memilih gitu ya, apakah brand produk gitu ya, yang tadi ya, produk yang sifatnya tangible, terlihat, atau jasa yang intangible, atau personal brand. Yang dimaksud personal brand itu sendiri teman-teman punya brand sendiri, brand keluarga lah gitu, boleh gitu. Harapan saya justru teman-teman melihat suatu produk yang memang belum booming, belum diketahui banyak orang. Apakah itu produk yang ada di desanya masing-masing gitu ya, produk UMKM-nya yang kemudian kita rancangkan strategi promosi digitalnya ini sampai pada pembuatan akunnya ya, kan kita belajar tentang sosial media marketing. Sampai kita buatkan akunnya entah melalui Instagram, Facebook, entah melalui marketplace Shopee gitu ya, ataupun Tokopedia, Lazada, apapun itu, sehingga ada nilai kebermanfaatannya, ada value lebihnya. Harapan saya seperti itu gitu ya. Tetapi ada yang bertanya juga, Pak, bagaimana kalau brandnya yang sudah ada gitu ya? Ya tidak masalah. Tetapi yang saya lihat itu adalah bagaimana susunan atau strategi yang ditampilkan di dalam proposalnya. Jadi jangan mengambil produk yang sudah ada, lalu kegiatan-kegiatan marketingnya dari websitenya dipindahkan ke proposal Anda, dipindahkan ke PowerPoint Anda gitu. Ya boleh saja mengambil produk yang sudah ada, yang sudah terkenal, tetapi Anda berusaha memberikan inovasi atau sentuhan yang lain gitu ya, di samping strategi marketing yang sudah diterapkan sebelumnya gitu. Tidak lupa juga ya, di sini saya memberikan batasan waktunya sampai tanggal 30 Juni ya. Jadi sampai akhir bulan saya kira cukup ya. Kalau melihat ya data konsultasi ya, baru ada 2 orang atau 2 kelompok ya. Terakhir barusan 6:30 ya, baru mengirimkan lagi. Sebagai contoh ya, kita buka saja bagaimana saya memberikan review ya, atau teman-teman juga mungkin. Sebentar ya. Oke. Nah, ini ya sudah terlihat ya. Ini ada tugas proposal kelompok 10 ya. Kelompok 10 dari KM 203 ya, ada Mbak Dewi Kartika, ada Mbak
siapa ini? Ada Mas Aiman, Mbak Nanda, ya, Pak Syahrimudin, ya, ya, berapa orang? 4 orang kalau nggak salah ya. Jadi ini berbicara tentang kopi ya, gitu, kopi pouch ya, pouch kopi gitu. Nah, coba kita lihat ya. Di sini saya langsung memberikan catatan ya untuk reviewnya bahwa di sini untuk memaksimalkan penulisan proposal ya yang kemudian nanti dilanjutkan untuk UASnya juga. Jadi agar nilai UASnya terselamatkan dari tugas 2 sekarang, jadi bisa dimaksimalkan, dikoreksi lagi. Pertama ya, saya belum melihat bahwa adanya STP di sini ya secara keseluruhan, yaitu segmenting ya, targeting dan positioning. Ya, memang sudah ada di sini ya, ada segmentasi secara demografis, ya, ada psikografis. Tetapi ini hanya sepotong, jadi tidak lengkap gitu ya. Dan kemudian saya juga harapkan ya ke teman-teman di sini kan ada 3 kelas, jadi tolong disusun sebagaimana susunan yang sudah saya berikan contohnya gitu ya. Jadi proposalnya itu disusun berdasarkan contoh gitu ya. Tidak loncat-loncat gitu ya. Kalau ini kan loncat-loncat nih. Jadi produk dulu di atas, kemudian latar belakangnya di situ. Oke, sebentar ya. Saya mute dulu yang. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian perlu saya tekankan juga untuk contoh ya, template gitu kan, panduan proposal yang saya share itu batas minimal ya. Jadi batas minimalnya itu ada latar belakang ya, kemudian ada menjelaskan STP-nya seperti apa, keunggulan strateginya seperti apa, media yang digunakannya seperti apa. Tetapi lebih daripada itu bisa dikembangkan ya. Jadi jangan terpaku pada apa yang menjadi template dasar pembuatan proposal gitu ya, dikembangkan lebih baik gitu ya, tetapi jangan sampai ada yang kurang dari poin-poin yang diminta sesuai contoh gitu. Nah, saya melihat di sini nih ya untuk kelompoknya Mbak siapa tadi, Mbak Dewi Kartika ya di KM 203 ya, diperjelas kembali mengenai STP-nya khususnya positioning ya, positioning produk belum dijelaskan, coba kita lihat. Di sini kan hanya demografis. Jadi rekan-rekan kalau menuliskan segmentasi itu dituliskan runtut ya. Jadi kan STP itu ada segmenting. Segmenting itu terdiri dari beberapa poin ya. Segmentasi kita itu seperti apa sih gitu ya. Ini kan berbicara kopi ini. Dari segi demografis atau geografis dulu lah, geografis ya. Jadi kopi ini akan dipasarkan di daerah mana. Dilihat juga ya apakah di daerah perkotaan. Ya kalau di daerah Jabodetabek sebutkan Jabodetabek gitu ya. Kemudian juga dilihat dari tropis gitu ya, iklimnya seperti apa, apakah memang daerah dataran tinggi ya dengan udara yang kecenderungannya dingin atau panas dan lain sebagainya. Gitu. Atau di daerah desa gitu. Gitu. Jadi harus dirunut secara detail, secara jelas mengenai STP itu sendiri. Oke, kita berbicara tentang segmenting dulu. Di dalam segmenting ada geografis. Tentukan, jelaskan. Jadi penjelasannya tidak usah banyak-banyak, tetapi padat, singkat, dan jelas gitu ya. Geografis, gitu ya, di kalangan Jabodetabek, gitu, atau hanya di kalangan Bogor kota, gitu. Kemudian selain geografis ada demografis. Terkait usia ya, jenis kelamin gitu kan, kemudiannya juga ada income-nya juga kalau misalkan itu yang membutuhkan gitu ya, lebih detail, lebih spesifik, lebih bagus gitu ya. Kemudian selain itu ada psikografisnya juga gitu ya, bagaimana gaya hidupnya, apakah memang orang-orang yang bagus ya. Di sini ada apa ya, coba psikografis, target utama pemasaran adalah pecinta kopi dengan mobilitas tinggi dan senang berpergian, ya bisa ya masuk gitu ya. Kemudian dengan menikmati kopi yang mereka sukai di mana saja tanpa alat seduh gitu ya. Karena mungkin seperti teh ya gitu kemasannya, ini menjadi salah satu unique selling proposition gitu ya. Nah, kebanyakan mungkin masih belum mengerti juga di antara rekan-rekan bahwa ada hal-hal yang itu menjadi nilai tersendiri, bisa menjadi value sendiri gitu ya, itu dikembangkan, ditekankan gitu ya, artinya ditekankan lagi pada
pada slide selanjutnya yang menjadi keunggulan produk gitu ya, atau unique selling proposition-nya, USP-nya gitu. Nah, setelah itu ada geografis tadi ya, di dalam segmentasi itu ada geografis di mana letaknya, kemudian geografis ya, kemudian psikografis berbicara tentang bagaimana habitnya, psikografis ya, ada psikologinya untuk orang yang kita sasar, calon pembeli kita, calon target kita. Nah, setelah selesai penjelasan mengenai segmentasi, kemudian diturunkan ke dalam target gitu ya. Jadi target itu merupakan keberlanjutan daripada segmenting tadi gitu ya. Lebih dikerucutkan lagi atau ditekankan kembali gitu. Kalau tadi belum ada penjelasan, misalkan kopi ini ditujukan untuk semua kalangan, semua profesi, di dalam target lebih ditekankan juga bahwa kopi ini bisa dinikmati semua usia gitu. Jadi sifatnya bisa menekankan apa yang tidak ada di dalam segmenting tadi ya, untuk penjelasan target nih. Bisa menekankan, bisa melengkapi pesan yang tidak dijelaskan di dalam segmentasi tadi gitu ya, target. Nah, setelah segmentasi target itu selesai, kemudian diakhiri di dalam positioning. Positioning itu mengindikasikan beberapa poin. Pertama, posisi produk. Ya, jadi produk kita itu ada di pasar yang mana, gitu. Kalau kita berbicara kopi, berarti berbicara kuliner, gitu ya. Berbicara kuliner. Nah, tetapi apa sih yang membedakan? Mungkin dari rasa masih sama, tetapi dari kemasan nih, gitu ya. Karena di sini kan mungkin agak unik juga ya, cukup unik nih gitu. Ya, dengan kemasan seperti ini gitu. Kemudian dilihat juga positioningnya antar pesaing, bahwa masih minim gitu ya, pesaing atau yang bergerak di bidang coffee shop gitu ya, yang menyertakan bentuk kopi seperti ini gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa poin sebetulnya kita lihat itu, ada positioning dari produk, ada positioning dari harga. Kalau orang lain menjualnya dengan rate harga sekian, kita memberikan penawaran yang kompetitif tetapi masih cenderung terjangkau gitu ya. Kemudian dilihat dari sisi pesaing, bahwa kopi ini minim pesaing. Berarti kalau minim pesaing atau bahkan menjadi pionir daripada kopi yang sifatnya pouch ini gitu ya, packagingnya seperti ini, berarti masuk ke dalam kategori Blue Ocean strategi gitu. Nah, itu masukkan ya di dalam keunggulan strateginya nanti gitu, sebelum penutup gitu ya, slide sebelum penutup gitu. Jadi STP ini di awal harus selesai dulu ya. Jadi kan urutannya ada latar belakang gitu kan, kenapa kelompok ini memilih kopi. Kalau misalkan ada suatu produk yang itu mengambil dari UMKM setempat dan belum ada brandnya, silahkan teman-teman bikin brand sendiri, bikin namanya, bikin logonya. Dan ketika itu bermanfaat dan sampai kita rancangkan media sosialnya, rancangkan media marketingnya gitu ya, itu bisa membawa kebermanfaatan sendiri ya, memberikan value sendiri. Kemudian poin kedua ya, jelaskan dengan detail mengenai jenis kemasan. Saya belum melihat ya, di sini ada jenis kemasannya berapa jenis gitu, berapa bentuk, berapa ukuran gitu ya. Ya tolong disampaikan, dituliskan gitu ya, ada small, ada medium gitu ya, ada ukuran kecil, ada sedang, ada besar gitu ya, ada extra large juga gitu. Itu dilengkapi dengan harganya juga, kan teman-teman memposisikan diri sebagai orang yang menawarkan proposal ke saya. Jadi buatlah saya menarik dengan proposal yang Anda buat gitu. Nah, sebelum berbicara tentang teknik promosi digitalnya, maka harus jelas dulu produknya dan segmentasinya seperti apa. Jadi sistematikanya seperti itu ya, meskipun kita membuat atau menyusun proposal tidak seformal yang biasanya dibuat gitu ya. Artinya kita membuat proposal dalam bentuk PowerPoint. Kemudian poin ketiga, berikan penjelasan mengenai media yang digunakan dalam upaya pemasaran produk. Kalau saya melihat medianya sudah ada. Gitu. Nah ini malah disusun oleh ya rekan-rekan di sini ada 4 orang kok malah disimpannya di slide keberapa ya. Jadi kalau mau seperti ini kan formatnya format
pemenuhan tugas ya disimpannya di paling atas saja gitu ya. Agak nggak matching juga, nggak masuk juga gitu ya komposisi seperti ini. Latar belakangnya di tengah lagi. Nah, coba kita lihat. Nah ini ya, kalau saya melihat misalkan Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada Instagram. Nah saya bertanya ke teman-teman gitu. Ini media promosi ya, ada berapa? Ada 4 juga. Coba Tokopedia. Tokopedia malah di sini ada, tapi di sini nggak ada, gitu ya. Jadi hal-hal sekecil ini pun harus diperhatikan. Jadi harus relate gitu ya antara slide satu dengan slide sebelumnya. Tokopedia, strategi publikasi, membuka toko online aplikasi Tokopedia melakukan live untuk memperkenalkan produk. Ini hanya poin-poin yang masih menggantung menurut saya ya. Kemudian bekerjasama dengan influencer di Instagram untuk memperkenalkan produk secara berkala mengupload foto. Nah, ini Instagram, Tokopedia, WhatsApp, WhatsApp juga ada. Mana nih Instagram? Terus Twitter, Twitternya nggak ada malah. Astaga. Ya, kenapa Mas Epi? Masih kerja ya? Nah, kemudian ada YouTube, ada toko fisik gitu ya. Nah, ini pun ada lambangnya, tapi nggak ada penjelasannya. Jadi maksud saya seperti ini ya. Berikan penjelasan mengenai media yang digunakan dalam upaya pemasaran produk. Contoh, media yang digunakan itu Instagram. Kan di sini ada nih Instagram. Fitur apa yang digunakan lalu berikan alasannya. Jadi sedetail itu. Oke, teman-teman menggunakan beberapa media, 4 media. Instagram sebagai salah satu media promosi gitu ya, akan menggunakan fitur apa? Kan banyak tuh, ada story-nya, ada reels videonya, ada fitur-fitur yang lainnya, atau semua fitur digunakan gitu ya, atau semua fitur digunakan. Jadi berikan penjelasan yang padat, singkat dan jelas gitu mengenai media apa yang digunakan, lalu fitur-fiturnya apa yang digunakan. Kemudian di sini, oke bagus, sudah menyertakan konsep 4P itu udah jelas ya, sudah ada. Tapi di sini ya ada AIDA. Oke, yang digunakannya konsep AIDA. Ada attention, ada interest, ada desire, ada action. Nah, bagaimana teman-teman menjelaskan atau bagaimana teman-teman bisa menjelaskan di proposal ini keterkaitan konsep ini dengan media yang dipilih gitu. Oke, untuk menarik perhatian, kami membuat atau menyusun desain atau konten-konten pemasaran secara visual dalam fitur Instastory yang itu akan menimbulkan attention. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi penjelasan satu media itu bisa 1 slide gitu ya. Kalau ada 4 media ya minimal 4 slide gitu. Tapi kalau saya boleh saran ya untuk kelompok ini mungkin untuk konsep AIDA sendiri belum maksimal ya. Mungkin bisa gunakan konsep AISAS gitu ya. Jadi relevansi antara konsep AISAS dengan media-media digital itu bisa terlihat gitu kan karena adanya search, adanya share juga gitu. Oke, saya berikan contoh lain. Khususnya untuk konsep AIDA dulu. Tadi ya, jadi untuk meningkatkan atau mencari attention, perhatian followers gitu ya, perhatian publik itu dengan mengupload gitu ya konten-konten marketing dengan melakukan bauran promosi, salah satunya sales promosi. Nah, berkaitan dengan ini ada tuh komentar saya juga. Saya melihat di sini belum ada bauran promosi yang digunakan. Ya. Jadi bauran promosinya apa? Setidaknya kan ada 5 bauran promosi, minimal 1 lah yang dijelaskan apakah itu pakai sales promotion. Kan biasanya teman-teman kalau mau launching nih produk baru, berikanlah ya berapa persen gitu ya potongannya, 20%, 30%, bahkan sampai 50 atau lebih ya, lebih daripada itu gitu. Tapi di proposal ini belum ada gitu ya. Berapa persen yang digunakan atau bauran promosi apa yang digunakan ya. Selain sales promotion itu apakah menggunakan public relation gitu ya. Jadi teman-teman bisa membuat suatu konsep di sini gitu ya bahwa pada momentum-momentum tertentu akan diadakan suatu acara gitu ya. Yang itu mengikuti bazar lah, mengikuti pameran apalah dengan
dengan mengikuti momentum yang ada ya. Misalkan sebentar lagi kita masuk pada momentum Idul Adha gitu ya, Lebaran kedua ya untuk umat Muslim gitu. Nah, kira-kira teman-teman yang memiliki usaha di bidang apakah itu busana Muslim ya, atau tadi saya contohkan Kang Yudi ya, ada produk mukena bordir khas Tasik, itu bisa menjadi oleh-oleh gitu ya bagi peserta haji yang pulang dari Mekah gitu ya, dari habis melakukan ibadah haji itu dan lain sebagainya, atau yang bergerak di bidang makanan gitu ya, yang berbahan dasar kurma gitu. Nah, itu bisa tuh, jadi menggunakan momen-momen gitu ya, momentum-momentum. Di sini juga belum terlihat ya bauran promosinya, minimal satu harus ada gitu. Ya, untuk kelompok ini ya, jadi tolong dicatat dan diperbaiki. Nanti setelah diperbaiki langsung saja disubmit ke LMS, lalu untuk mengkonfirmasi secara verbalnya nanti teman-teman saya minta untuk melakukan presentasi sebagai bahan UASnya gitu ya. Saya ancang-ancang dari sekarang saja supaya teman-teman mempersiapkannya dengan maksimal gitu. Nah, kemudian tadi ya untuk attention, bagaimana untuk menimbulkan interest bagi pembaca atau followers? Ya sudah, kami menyajikan tawaran-tawaran program, misalkan untuk jasa ya, karena tuh ada tadi Mbak Lestari ya, kayak jasa pendidikan ya, aku cendikia atau apa ya tadi tuh saya baca proposalnya. Jadi program misalkan program kelas A, kelas B, program akselerasi dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan interest gitu ya. Nah, dipostingnya di mana? Melalui reels videonya, melalui feednya, ataukah justru dilihat dari influencernya itu sendiri? Tetapi tetap ya digunakannya di fitur yang mana, sehingga pada actionnya, oh Pak, di dalam Instagram, di dalam profil sudah ada kontaknya, baik itu nomor telepon ya, baik itu email dan lain sebagainya. Jadi satu media promosi itu harapan saya diidentifikasi dengan konsep-konsep yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya gitu. Itu ya, jadi masukan saya mudah-mudahan juga dicatat oleh kelompok lain sehingga kelompok yang lain bisa lebih memperbaiki lagi gitu. Nah, untuk konsultasi review sekarang belum saya berikan nilai, tetapi ketika nanti sudah submit ya, terakhir 30 Juni ya, bulan ini 30 Juni ya, jam 12 malam itu nanti akan saya periksa, akan saya berikan nilai. Dan teman-teman diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi, menjawab pertanyaan saya atau mengklarifikasi komentar saya saat presentasi nanti yang harus diupload di YouTube. Kemudian berikan keterangan dari beberapa media yang digunakan, apakah saling terhubung satu dengan yang lainnya ya. Sorry, ini ada kesalahan itu ya, omnichannel atau masing-masing media terpisah. Ini kan ada nih 4 media, ini terhubung nggak nih gitu ya, 4-4-nya atau memang satu-satu. Jadi ya setiap media sosial ada adminnya dan itu tidak terintegrasi. Itu berikan penjelasan juga bahwa media promosinya bersifat multi channel gitu. Artinya terpisah atau bersifat omni channel karena kami menggunakan website juga yang dimana di dalam website itu ada media-media promosi kami, media-media marketing kami, Instagram, WA, Facebook dan lain sebagainya. Sehingga orang lain buka website, kemudian ada beberapa pilihan media yang ingin dihubungi, klik link ini langsung nyambung ke WA. Kan itu kan bisa nyambung ya. Itu yang disebut dengan omnichannel, ada keterhubungan satu dengan yang lain. Berikan penjelasan atau kategori sedetail dan sejelas itu. Kemudian nomor 5 tadi sudah saya sampaikan, belum terlihat bauran promosi yang digunakan dalam proposal yang disusun ya. Coba buka ya, bauran promosi itu kalau nggak salah antara pertemuan ketiga atau keempat. Ya, ada bauran promosi itu. Ada 5 ya, ada sales promotion, ada personal selling, ada advertising gitu ya. Advertising pun boleh. Teman-teman di sini mau menggunakan media-media pesan-pesan yang sifatnya digital gitu ya, itu apa ya istilahnya, atau misalkan menggunakan dengan media-media luar ruangan juga ya, yang di post di baliho gitu ya, di billboard gitu kan bisa gitu. Jadi silahkan, ini
kita masih dalam tahap perencanaan gitu ya. Jadi belum pada saat belum apa namanya ya, syukur-syukur kita bisa sampai apa namanya membuat finish gitu ya, karya kita menjadi real adanya gitu. Tetapi kalau kita lihat ya, itu perlu juga didukung oleh mata kuliah yang lain ya, seperti desain komunikasi visual kan gitu ya, kemudian copywritingnya juga minimal teman-teman tahu lah, paham gitu ya alur perencanaan di dalam pemasaran digital ini. Kemudian poin ke-6, harus memberikan argumen kuat bahwa produk Anda dapat dikategorikan ke dalam pasar Blue Ocean strategi. Karena di proposal ini ada ya keterangan bahwa nah ini nih, dalam pemasaran produk kami menggunakan strategi niche market dan Blue Ocean strategi. Niche market itu kan spesifikasi paling tajam lah, spesifikasi akhir gitu dari segmentasi yang kita kerucutkan, segmentasi yang kita tetapkan. Tetapi kalau kita melihat di slide selanjutnya mengenai segmentasi, ini masih belum bisa menjawab bahwa niche market menjadi salah satu keunggulan strateginya. Niche market itu tercermin dari sedetail apa ya susunan STP yang teman-teman di sini ya secara berkelompok harus rumuskan dengan jelas gitu. Kemudian pertanyaan saya, apakah memang benar produk kopi ini gitu ya, meskipun menggunakan packaging yang cukup unik juga, cukup simpel dan fleksibel ini masuk ke dalam kategori Blue Ocean strategi gitu. Atau jangan-jangan masih di dalam kategori Red Ocean strategi gitu ya. Masih berada di dalam pasar yang banyak gitu. Cuman ada pendekatan-pendekatannya memang dilihat dari segi packagingnya saja gitu. Karena kan masih ada kekurangan nih, masih banyak kekurangannya, harganya belum ada, kemudian ukuran packagingnya juga belum jelas gitu ya. Kemudian kekuatan misalkan daya tahan lama di luar ruangan dalam suhu normal tuh berapa lama gitu ya. Nah itu jadi unique sellingnya disampaikan dengan jelas. Nah terakhir penulisan proposal mengikuti urutan sesuai contoh yang diberikan ya, urutannya jangan loncat-loncat, kemudian secara sistematik penulisannya harus enak dibaca gitu ya. Ini menurut saya kurang pas ya. Dengan tulisannya warna putih juga di belakangnya nah seperti ini kan. Kemudian kalau saya membaca di atasnya seperti ini kan, agak perhatikanlah estetika penulisannya ya di dalam menyajikan sebuah karya ilmiah ya, proposal gitu. Kira-kira dari kelompok 10 nih, kelompok 10 KM 203, ada yang mau dikonfirmasi? Di sini hadir ya Mbak Dewi ya, Mas Hadir Aiman. Bapak. Nah, Hadir Bapak. Terima kasih untuk masukannya. Sementara ini belum ada yang saya tanyakan. Iya. Ya minimal dari 7 poin yang saya tuliskan gitu ya. Kemudian juga mungkin dari komentar-komentar yang saya berikan barusan, mudah-mudahan bisa diperbaiki ya agar nilainya maksimal, Mbak Dewi ya. Dan ya teman-teman Bapak, terima yang lain. kasih. Baik. Satu lagi ya, kayaknya ini baru masuk lagi nih ke email nih. Siapa ya yang kelompok? Kita buka punya Mbak Lestari ya. Punya Efta udah masuk belum Pak, kelompok 5? Kelompok siapa nih? Mbak Eftarina ya? Bentar ya. Ada yang masuk barusan terakhir ya, Mas Iqbal, Mas Fatah ya, Mbak Nisrina, Mbak Rosaliana, Mbak Salsabila. Kemudian yang masuk lagi, Mbak Efta ini. Apa nih? Jakarta Kids Store. Oke, berarti ini apa namanya ini? Jasa ya? Review aja Pak. Oh jasa. Oke. Oke, kita bahas bareng-bareng aja deh. Tadi kan yang sudah saya kasih komentar ya. Sekarang kita coba. Dari kelompok 5 ya. Ada 3 orang ya. Ada Mas Ferry, ada Mbak Efta, ada Mas Rizal. Cukup 3 orang ya. Oke. Kelasnya KM berapa ini?
203, Pak. 03, oke. Latar belakang, ya oke lah ya, nanti bisa dikembangkan ya mengenai latar belakang, bisa disusun lagi. Kemudian segmentasinya, coba berikan apa namanya, segmentasinya secara sistematisasi gitu ya. Jadi segmentasinya berdasarkan tadi yang sudah saya jelaskan ya, ada geografisnya. Berarti kan ini di daerah Jakarta saja gitu loh. Kemudian selain geografis itu demografis ya, untuk siapa, usianya, jenis kelaminnya, untuk pelajar. Pelajarnya atau misalkan peserta apa ini PAUD ya, TK gitu. 7 sampai 12 tahun yang mampu apa personal peserta Jakarta Kids itu adalah anak usia 7 sampai 12 tahun yang mampu dilepas tanpa orang tua. Ini masuknya mana? Kategori apa? Demografis ya. Peserta grup berasal dari sekolah taman kanak-kanak usia. Oke, berarti ini TK ya, usianya segini. Nah, ini kan dibikin kategori-kategori yang lebih jelas lagi Mbak Efta sama teman-teman yang lainnya. Oke, kita lihat dengan harga. Oke, ini ya. Berikan juga di sini. Jadi ada geografis tadi sudah, demografis sudah, kemudian psikografisnya gitu ya. Psikografis apa yang berkenaan langsung dengan jasa ini, otomatis kan antara orang tua dengan anak gitu ya. Jadi jasa ini gitu ya, memberikan penawaran jasa untuk tipe pengasuhan orang tua seperti apa gitu. Apakah memang dari segi pendidikannya, pola asuhnya juga bisa mengikuti dengan konsep-konsep yang ditawarkan oleh jasa yang ditawarkan oleh Mbak Efta gitu ya. Gitu. Kemudian targetnya lebih dikerucutkan lagi. Lalu positioningnya juga belum ada. Belum. Ya, Pak, belum itu. Jadi mungkin banyak atau ada beberapa perusahaan atau jasa yang sifatnya intangible seperti ini. Tetapi positioningnya apa? Misalkan gini, untuk rute berkeliling Jakarta itu rate kami itu ada di berapa ya? Sekarang tuh coba 120 per trip. Tetapi lokasi mana saja yang biasanya dilewati atau dikunjungi gitu ya? Biasanya kan museum-museum, taman-taman gitu ya, TMII ya, kalau TMII itu masuk lah ya gitu. Tetapi apakah dengan harga 120 itu memberikan pengalaman yang berbeda bagi anak-anak yang kita bawa gitu ya? Banyaknya tempat yang kita kunjungi gitu ya, atau servis yang kita berikannya berbeda gitu. Itu belum terlihat positioningnya. Oke, ini harganya ya, berpengalaman, nyaman, oke. Konsepnya secara visual cukup bagus ya, cukup baik ya, dengan mengusung konsep anak-anak ya, karena kan targetnya juga anak-anak gitu. Tetapi memang di usia 4-6 tahun itu sendiri kan mereka tidak bisa menentukan apakah mau ikut atau enggak. Nah, berarti kan kita melihat harus dari dua sisi yang berbeda. Bagaimana kita meyakinkan orang tua sebagai figur yang memberikan keputusan anaknya bisa mengikuti atau tertarik untuk mengikuti jasa ini gitu ya, atau tidak gitu, program ini atau tidak. Kemudian aktivitasnya ya seperti ini. Ini sebagai contoh mungkin ya. Targetnya wawasan mandiri, terus dari medianya apa? Penggunaan media, strategi pemasarannya. Strategi pemasaran yang kami lakukan membuat flyer, brosur penawaran. Kan sekarang ibu-ibunya kan sudah ibu-ibu milenial ya. Pasti di setiap sekolah dari tingkat TK, SD, SMP itu mungkin sebagian besar itu sudah ada grup orang tua, grup wali kelas dan lain sebagainya. Nah, coba kita lihat menggunakan apa nih? Oh, ini hanya menggunakan satu ya, flyer gitu ya. Flyernya sifatnya digital atau
konvensional ini. Digital, Pak. Digital. Kalau digital berarti di postingnya di mana? Di Instagram, di WhatsApp, mungkin ya, di Facebook dan di website. Nah, apakah ini ada keterhubungan nggak, keterkaitan satu dengan yang lainnya, atau masing-masing terpisah? Berikan penjelasan ya. Jadi harus jelas ya konsep marketingnya gitu. Kategorisasinya harus jelas. Multi channel atau omni channel. Kemudian fiturnya apa gitu. Bisa dikembangkan juga ya sebetulnya gitu. Oke, ini salah satu kontennya gitu secara visual. Tetapi kan biasanya apakah ini program ya yang diberikan oleh jasa tur ya bagi anak-anak ini sudah melakukan perjalanan sebelumnya atau belum? Nah, biasanya itu ada tuh apa rekaman-rekaman atau potongan-potongan video yang memberikan kesan, bisa memberikan attention ya, awareness gitu, attention. Ada AIDA tadi ya, ada attention, kemudian interest, ada desire, sampai pada call to action ya. Nah, ininya juga masih belum detail ya Mbak Efta untuk apa namanya media yang digunakan. Kemudian unique selling proposition-nya belum terlihat tadi ya, keunggulannya. Kemudian coba kita lihat lagi, ini sudah ya. Akan dari medianya sendiri ini masih dalam bentuk poin besarnya saja. Ya, lebih detailnya bagaimana suatu media itu memberikan keterkaitan, ketertarikan pada orang yang membacanya gitu. Jadi diasumsikan mungkin orang-orang yang kita tawarkan itu sendiri sebagai orang yang berada di luar dari jangkauan kita, artinya orang umum gitu ya. Sini kan di Jakarta, berarti otomatis siapapun berpotensi gitu kan, memungkinkan untuk menggunakan jasa tur ini sendiri ya yang ditawarkan oleh Mbak Efta gitu. Jadi tolong dikerucutkan analisanya ya, pemetaannya. Kalau menggunakan konsep AIDA seperti apa di dalam Instagram, di dalam WhatsApp, di dalam Facebook, di dalam website. Menggunakan konsep AISAS itu seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian tadi ya STP-nya juga belum ada gitu ya, masih hanya sebatas segmentasi, tetapi juga belum dikategorikan berdasarkan geografis, demografis, psikografis. Kemudian program-programnya ada beberapa program di sini. Ya, apakah mungkin ada long trip gitu ya, ada perjalanan panjang, ada full trip gitu ya, ada perjalanan pendek gitu ya, ada beberapa program di sini mungkin gitu. Nah, itu perlu juga ditambahkan, ada diskon 20% untuk trip bulanan. Nah, ini masuk ke dalam salah satu elemen bauran promosi, tetapi coba dirangkai lagi redaksinya gitu ya, agar menjadi suatu value sendiri gitu ya di dalam penyusunan proposal ini. Ya, bisa dijadikan unique selling-nya juga gitu. Unique selling dilihat dari segi harga gitu ya, dilihat dari segi program yang diberikan, layanan yang diberikan gitu. Itu testimoninya juga dalam bentuk, mungkin ini tadi maksudnya testimoni ya. Nah, gitu. Ini alangkah lebih baiknya dilengkapi dengan yang sifatnya audiovisual kalau ada, kalau tidak ada ya nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Jadi coba kita lihat sebentar dulu ya ke panduan awal ya. Panduan awal ketika teman-teman harus menyusun proposal. Pertama kan latar belakang, kemudian segmentasinya sedetail mungkin, sejelas mungkin, strategi komunikasi pemasarannya seperti apa ya. Ada konsep AIDA gitu ya. Ada AIDA, ada AIDMA gitu ya, ada AISAS. Gitu. Kemudian pemilihan medianya seperti apa. Nah, kemudian keunggulan strateginya masuk ke dalam omnichannel atau masuk ke dalam blue ocean strategi atau red ocean strategi. Tadi Mbak Efta berikan aja penjelasan bahwa produk ini, jasa ini berangkat dari red ocean strategi, artinya pasarnya sudah ada banyak gitu ya, jasa-jasa yang memberikan tur ya, tur atau trip bagi anak-anak di Jakarta. Tetapi sebagai diferensiasi dari produk jasa yang kita miliki dengan jasa yang lain, kita memberikan
perbedaan di segi harga atau perbedaan di segi layanan gitu, atau perbedaan dari segi strategi promosinya gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya. Maaf Pak, Ya gimana? maksimal 15 slide ya Pak. Kalau misalnya lebih itu jadi gimana Oke, ya? gimana? Tadi Mbak Epta berapa slide? 15 tapi kan isinya cuma 10. Oh ya sudahlah. Ya sudah, itu 15 slide itu dijadikan standar dasar saja. Lebih daripada itu nggak apa-apa. Dikembangkan nggak apa-apa. Gitu aja lah ya. Makasih Pak. Nggak apa-apa. Malam Pak. Iya malam Mbak. Mbak Sinta, Awan Dayu gimana? Lestari angkat tangan dari tadi Pak. Saya menyampaikan saja. Oh, Awan iya. Dayu mau nyala. Ya silakan Mbak Awan Dayu Lestari. Mbak Awan Dayu apa Ibu Awan Dayu ini ya? Gimana? Dan lah Pak ya. Iya, silakan. Masih ada kuliah sedikit lagi Zoom sedikit nih. Mbak Awan Dayu Lestari, apakah mungkin sudah terjawab atau bagaimana? Oh Pak, mic-nya error. Oke, by chat boleh. Nah, kira-kira ada lagi nggak? Coba ya, yang ingin ditanyakan deh langsung spontan. Nanti boleh ya, setelah ini kirim proposalnya, saya berikan komentar. Jadi agar aman gitu ya, nilainya juga teman-teman pemahamannya juga nggak sepotong-sepotong. Minimal perencanaan membuat proposal pemasaran digitalnya udah tahu gitu. Izin bertanya Bapak. Iya silakan Mbak Dewi. Untuk halaman maksimal berapa ya? Oh ya tadi sudah disampaikan ya, ditanyakan 15 sama siapa? lebih boleh ya? Oh ya boleh lah, boleh. Oke, baik, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ya, jadi 15 itu standarnya saja gitu ya, teman-teman. Sebetulnya kalau berkaca pada tugas-tugas di semester yang lalu gitu ya, kakak-kakak tingkat semua itu 15 itu bisa intisarinya gitu ya, padat, jelas, singkat gitu. Tapi mungkin ya teman-teman kesulitan gitu ya untuk meringkaskan, menyederhanakan menjadi 15, oke lah, nggak apa-apa. Ya sampai 20 lah ya gitu, agar mudah memeriksanya. Ini Mbak Awan Dayu mau melihat screenshot di grup pertama untuk referensi. Oh, yang tadi ya? Yang kopi ya. Habis ini saya buka yang grup itunya ya, yang Mbak Lestari juga saya sudah berikan namanya komentar. Oke, sambil berjalan ada yang ingin ditanyakan? Nampaknya semua konsep-konsepnya, semua panduannya sudah ada ya di materi sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal membuka lagi, kemudian memindahkan dan merangkainya. Jadi diramu saja gitu ya. Produknya boleh, produk yang belum booming. Saya justru semester-semester lalu menyarankan, coba deh teman-teman cari produk-produk UMKM setempat, produk-produk punya keluarganya, punya saudaranya, yang memang perlu untuk kita bantu supaya memperbaiki pangsa pasarnya lebih jelas lagi gitu. Ini ya, siapa tadi Mbak Awan Dayu tadi sudah ada ya, silahkan di capture, di screenshot. Oke, saya berikan catatan sampai 7 poin di sini. Silakan capture sendiri ya. Gimana Mas Fatah pertanyaannya? Oh ya Pak, izin bertanya. Ya. Jadi kita melakukan kampanye produk itu, kalau misalnya untuk personal brand ya, itu produknya emang harus sudah ada gitu, bukan baru berandai, baru mau dibikin, tapi beneran udah ada. Keduanya boleh, asalkan kesepakatan kelompok ya.
Jadi teman-teman misalkan Mas Patah ada berapa orang, ada 3, 4, 5 orang ya maksimal gitu. Kemudian disepakati saya nih atau kita bikin yuk brand baru gitu ya dari apapun itulah, entah jenis makanan, pakaian, produk sifatnya tangible atau jasa yang sifatnya intangible juga boleh. Jadi pengandaian seperti itu pun boleh. Yang saya mau lihat itu bagaimana teman-teman ya menyusun atau merancang strategi pemasaran digitalnya. Itu yang mau saya lihat gitu. Syukur-syukur nanti ketika itu dibuat dengan serius ya, sistematika penulisannya baik gitu ya, dan memang nanti lahir produknya atau jasanya berkembang gitu ya, jasa yang kemudian dari yang sekarang dicetuskan, didiskusikan, kemudian timbul gitu ya, timbul eksekusinya itu ya justru memberikan manfaat justru kan gitu, memberikan value yang lebih berarti lagi gitu. Jadi mau memilih produk atau jasa yang sudah ada boleh, atau produk atau jasa yang belum ada pun boleh gitu. Tapi yang mau saya lihat itu adalah bagaimana teman-teman merumuskan strategi komunikasi digitalnya. Gitu ya, clear ya Mas Fatah ya? Iya Pak, sama satu lagi Pak. Ya gimana? Itu kan saya produknya itu kafe ya. Tapi Kafe ya. Dalam kampanye pemasarannya itu lebih baik ditekankan kepada produknya atau itu ke brandnya. Kalau kafenya memang belum ada gitu. Iya. Lah justru itu yang menjadi tugas Anda gitu. Terserah brandnya, ya brand kan sebetulnya kalau ditanya seperti itu kan brand dengan produk itu satu kesatuan Mas gitu ya. Brand itu merepresentasikan produk ya, kalau berbicara tentang yang sifatnya tangible tadi gitu ya. Kalau brand itu merepresentasikan jasa pelayanan yang sifatnya intangible gitu. Jadi justru saya ingin melihat apa sih yang ingin ditekankan gitu ya. Unique selling proposition-nya dari apa gitu, dari keunikan produk, keunikan packagingnya, dari unique selling-nya, dari harganya yang mampu bersaing dengan kondisi pasar yang ada dalam kategori red ocean strategi itu tadi, atau dari metode promosinya ya, itu bebas saja gitu. Jadi justru itu yang mau saya lihat. Kalau itu nanyanya ke saya ya gimana, orang itu yang menjadi penilaian gitu loh ya Mas Fatah. Iya Pak, terima kasih atas sama-sama ya. Jadi jangan sampai teman-teman telat submit ya, karena telat submit nggak akan saya terima, otomatis nggak akan dapat nilai, juga nanti akan berlanjut untuk UAS ya. Gimana Mbak Awan siapa tadi ya? Wah ini di chatnya rame juga ya. Mbak Awan Dayu sudah ya capture-nya ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, malam Pak. Ya. Saya mau nanya untuk saran dari Bapak, sebaiknya untuk penggunaan sosial media itu kita perlu jor-joran. Jadi kan ada beberapa yang populer, Facebook, IG, Twitter, TikTok, WhatsApp. Dari kelima elemen ini, boleh nggak sih kalau kita cuma fokus sama satu atau dua gitu? Karena dari pengalaman saya ketika sudah beriklan, berjojoran di sosial media, responnya banyak, sementara manpower atau SDM-nya terbatas, itu kan mengecewakan ya Pak ya. Karena mungkin bisa jadi ada yang nanya di TikTok misalnya banyak, tapi karena sumber dayanya kurang, sumber daya manusianya, jadi tidak bisa direspon dengan baik. Jadi menurut Bapak, better kita kayak berjudi, gambling, jor-joran di semua sosial media dengan harapan dari sekian sosial media itu adalah yang kejaring ikan ya, atau kita fokus 1-2 tapi kita perbesar di situ tuh segmentasi kita tuh. Menurut Bapak gimana? Baik, sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Mbak Sinta itu tadi akan terjawab pada saat perumusan segmentasi ya STP dengan jelas tadi gitu ya. Nah kalau berbicara seperti itu atau bertanya seperti itu, kita kemarin sudah berbicara tentang niche market gitu ya. Saya tidak menganjurkan teman-teman harus menggunakan berbagai media ya, baik itu media konvensional maupun digital ya, termasuk di dalamnya sosial media.
1 atau 2 media sosial pun boleh, 1 pun boleh, dan itu disesuaikan harus memiliki relevansi yang baik, yang bagus antara segmentasinya dengan penggunaan media yang digunakan gitu. Jadi 1 pun boleh, 2 boleh, lebih dari itu boleh. Nah, teman-teman juga dituntut bagaimana mengidentifikasi penggunaan hanya 1 media itu tadi, bagaimana ketika teman-teman bisa menjelaskan, ini loh Pak, interestnya kami gunakan fitur ini untuk memposting konten marketingnya seperti ini, sampai pada tahap actionnya seperti ini. Jadi semakin mengerucut itu tadi kan semakin spesifik ya, yang disebut dengan niche market gitu kan. Jadi market kita semakin jelas, semakin sempit, dan semakin besar peluang kita untuk mendapatkan follow up gitu ya, terjadinya peningkatan penjualan sampai timbulnya loyal konsumen gitu. Jadi boleh-boleh saja menurut saya mau gunakan semua media sosial yang ada ya di dalam rangka memaksimalkan potensi atau peluang untuk produk atau jasa yang kita tawarkan, atau menyempitkan dengan memaksimalkan, mengerucutkan, itu boleh-boleh saja. Gitu menurut saya. Tapi kembali lagi kepada segmentasi. Kalau misalkan gini, Mbak Tiara ini segmentasinya, contoh ya, lagi-lagi saya mencontohkan mungkin profesinya atau kegiatannya sebagai pecinta hewan, orang-orang yang memiliki hewan, mungkin sudah bisa melihat nih rate-nya dari pecinta anjing atau pecinta kucing lah katakan. Itu tuh orang-orang dengan usia dari rate berapa tahun sampai berapa tahun gitu. Nah, kemudian dilihat dari psikografisnya, habitnya gitu ya, psikografisnya, gaya hidupnya itu cenderungan itu suka melihat apakah TikTok, apakah Instagram gitu ya, apakah Facebook dan lain sebagainya. Maka itu yang disasar. Kalau misalkan target sasarannya orang tua, ya bolehlah menggunakan Facebook misalkan. Itu sih Mbak Sinta. Jadi banyak dan enggaknya sosial media nggak mempengaruhi buat saya, tetapi analisanya sedetail mana bisa memberikan argumen atas media yang dipilih. Ya, baik. Makasih Pak. Sama-sama ya. Oke. Sambil menunggu pertanyaan yang lain lagi, coba saya saya tampilkan review saya untuk kelompok Mbak Lestari di sini. Nah, ini ya sudah terlihat ya, Aku Cendikia gitu ya, the best place to learn gitu. Jadi ini menawarkan konsep ya, sifatnya intangible ya, konsepnya pendidikan gitu. Jadi yang disampaikan ini adalah jasa gitu kan. Kemudian di sini ada kelompok 1 ya, 3 orang, ada Mbak Lestari ya, Mas Ananda dan Mbak Hanifah. KM berapa ini Mbak Lestari? 203 Pak. Waduh, 203 semua ya? 204 iya. Sama 202 belum ada nih. Ya. Nah, saya memberikan komentar ada 7 poin juga. Pertama, proposal harus mengikuti urutannya ya. Jadi urutannya disesuaikan lagi. Kemudian di awal belum ada penjelasan mengenai segmenting ya, STP segmenting, tadi segmentasi, target dan positioningnya. Ya, belum ada penjelasan lebih detail lagi mengenai itu. Ya, segmentasinya di mana coba? Akademik memberikan, bukan kayak gini isi segmentasi itu, segmentasi itu pasarnya. Tadi di awal. Pak, itu belum dimasukin. Nanti disesuaikan lagi. Kemudian jelaskan USP-nya, kelebihannya tadi juga ya, yang kelompok Mbak Efta. Itu apa sih yang membedakan jasa pendidikan Mbak Lestari dengan jasa pendidikan yang lainnya gitu. Nah, ini tuh untuk program apa? Program TK gitu ya. Atau program program apa ya, diperjelaslah gitu. Kemudian berikan penjelasan mengenai media yang digunakan ya, sama ya, rata-rata itu ya komentar saya. Ini masih hanya sebatas kami akan menawarkan jasa pendidikan melalui media sosial official Aku Cendikia serta ya, masukkan ya konsep teoritisnya gitu. Buka lagi materinya PPT yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jelaskan mengenai niche market dari produk jasa yang Anda tawarkan. Niche market
ya semakin mengerucut tadi ya, itu yang ditanyakan Mbak Sinta tadi. Niche marketnya untuk kalangan, nah sebenarnya niche market ini memiliki relevansi juga di STP tadi. Jadi apakah semua keluarga, semua apa namanya yang semua kalangan itu bisa masuk gak gitu ya, bisa masuk ke dalam program atau menggunakan jasa yang Mbak Lestari tawarkan gak gitu, disertai juga dengan biayanya gitu ya, berapa, mungkin hanya untuk kalangan menengah ke atas saja, yaitu diperjelas di dalam apa, demografisnya gitu ya. Di sana kan ada usia, ada jenis kelamin, ada pendapatan gitu. Kemudian dilihat juga dari segi psikografisnya gitu ya. Niche market kategorinya ini Red Ocean strategi atau Blue Ocean strategi ya, berikan penjelasan apakah media sosial marketing yang digunakan saling terhubung ya, multi channel atau omni channel. Jadi itulah kita hanya berkutat di konsep yang sama ya dengan pembelajaran kita sebelumnya, tetapi seberapa jeli, seberapa detail kita bisa menghubungkan ya antara satu dengan yang lainnya. Kita berbicara media ya analisa dong gitu ya dengan konsep-konsep sebelumnya, konsep multi channel, konsep omni channel gitu. Kemudian konsep AIDA, ada AIDMA, ada AISAS gitu. Bagaimana Pak dengan menggunakan TikTok ini, harapan kami gitu ya, orang-orang yang melihat konten kami akan melakukan search gitu ya, search dan share gitu. Ketika sudah search gitu ya, timbul desire melakukan pembelian lalu share gitu, sehingga tanpa disadari orang yang menggunakan produk saya, orang yang menggunakan jasa saya melakukan advocate gitu ya, secara tidak langsung merekomendasikan secara tidak langsung mengenai produk atau jasa yang kita gunakan, atau produk dan jasa yang kita tawarkan gitu ya. Saya kira sudah sangat jelas ya penjelasan dari saya gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk absensi mungkin untuk Vicon ya, ada Mbak Lestari bisa memberikan recordnya ya atau laporannya absensi di KM 203 untuk mengikuti Vicon, atau nanti ketua kelasnya masing-masing lah ya gitu merekap siapa saja yang mengikuti Vicon malam hari ini di KM 204, 203 dan 202 gitu. Nanti buktinya juga akan saya cross check dengan layar di sini ya, dengan bukti layar kehadiran teman-teman semua, apakah memang yang menuliskan namanya itu ada nggak di sini gitu. Kalau tidak ada ya saya anulir gitu ya, bahkan mengurangi nilai juga, jadi tolong kejujurannya nanti. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu rekan-rekan semua, mudah-mudahan di dalam pengerjaan tugas ini mendapatkan kemudahan, kelancaran. Jadi bagi siapa saja kelompok yang belum mengirimkan ke saya, mau konsultasi, menginginkan saya review ya, untuk saya periksa, untuk saya cek gitu, silahkan kirim ke email yang sudah saya share di grup WA. Mungkin kita akan bertemu di pertemuan ke-15 nanti ya, sebelum UAS nanti saya jelaskan teknis pengerjaan UASnya seperti apa. Jadi tolong dimaksimalkan, diperhatikan betul pengerjaan tugas 2 karena akan berlanjut untuk UAS nanti. Gitu ya. Nanti rekaman video conference kita malam hari ini akan saya upload ulang di LMS yang bermanfaat nanti untuk teman-teman yang nggak bisa malam. Pak, maaf Pak, mastiin. Jadi nanti setelah direvisi kita nggak perlu konfirmasi lagi ke Bapak, langsung submit aja ya. Habis revisi, mengikuti catatan yang saya berikan nanti lewat email, Bapak Ibu, teman-teman semua perbaiki saja, langsung kirim ke LMS. Jadi cukup 1 kali saja, gitu ya. Nanti saya cross check lagi, bila mana masih ada hal yang miss atau hal yang kurang tepat, nanti saya berikan catatan dicatat di kolom feedbacknya untuk kemudian diperbaiki lagi dan dikonfirmasi secara verbal vokal nanti di dalam presentasi. Jadi akan lebih maksimal penilaiannya saat UAS. Itu ya mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam kelancaran dan
keberkahan semuanya. Terima kasih, saya aturkan, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Salam Pak. sejahtera bagi kita. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.